warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam acara Ngobrol bareng Capsek. Hari ini kita kedatangan dua orang tamu, yaitu alumni SMA Al Azhar Sukabumi Jakarta angkatan 2022 dan angkatan 2021. Siapa saja mereka? Silahkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fahim Fagi Montoya. Saya alumni SMA Al Azhar Sukabumi Jakarta tahun 2022. Halo, nama saya Michelle Mastiana Goya. Saya alumni dari tahun 2021. Baik, kita sudah perkenalan. Montoya dulu jurusan IPA, IPS? IPA. IPA. Michelle? PS. IPS, berarti lengkap hari ini ada IPA dan IPS. Kemudian dari 2022 dan 2021. Baik, hari ini kita akan membahas tentang beasiswa Turki karena kedua peserta didik kami ini menerima beasiswa dari Turki di angkatan yang sama ya. Baik, kita akan tanyakan kepada Montoya dan kepada Michelle apa yang dirasakan saat diinformasikan atau diumumkan bahwa mereka mendapatkan beasiswa. Kita mulai dari Michelle dulu. Perasaannya gimana Michelle? Saya nggak percaya. Nggak percaya ya? Oke. Ini sampai sekarang nggak percaya nih. Padahal udah mau berangkat ya? Percaya. Oh percaya. Oke. Nggak percayanya kenapa? Kok saya bisa keterima gitu ya? Ya, kok saya bisa keterima? Saya kan alumni, terus nilai juga nggak bagus-bagus banget gitu maksudnya. Oh berarti Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Kalau Montoya, perasaannya gimana? Perasaannya Sedih? jujur bingung malah. Bingung Perasaannya ya? bingung. Karena kurang terlalu ngarep juga sebenarnya. Oke, baik. Karena Montoya ini sebenarnya sudah diterima di satu perguruan tinggi negeri dengan jalur apa namanya? Span PTKIN. Ya, SBMPTKIN atau undangan gitu ya. Jadi sudah menjadi mahasiswa sebenarnya. Tetapi ketika ada informasi pengumuman bahwa diterima di beasiswa Turki, akhirnya bingung nih harus memilih yang mana ya. Walaupun akhirnya memilih Turki ya. Dengan kebulatan hati dan tekad setelah diyakinkan oleh semua orang gitu ya, dari security mungkin dari semuanya, keluarga dan lain-lain. Masya Allah. Jadi perlu kami informasikan bahwa kami bekerja sama dengan pemerintah Turki, setiap tahunnya mendapatkan beasiswa untuk anak-anak kami minimal 5. Sebenarnya ada 5 orang, 3-nya itu dari SMA Al Azhar Sukabumi Solo. Jadi yang bekerja sama adalah SMA Al Azhar Sukabumi. Jadi untuk siswa-siswa dari Al Azhar Sukabumi Jakarta, Parahyangan Bandung, kemudian Solo dan Pekanbaru 2 itu bisa mengikuti proses seleksi untuk beasiswa melalui sekolah Al Azhar Sukabumi Jakarta. Baik, tadi kita sudah berkenalan, sudah merasakan atau sudah mendapatkan informasi perasaan mereka. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, proses seleksi untuk ke Turki ini kan sangat ketat, hampir untuk seluruh Indonesia sampai ribuan. Kemudian Montoya dan Michelle mendapatkan kesempatan itu untuk lolos penerima beasiswa. Apa saja yang dipersiapkan oleh Montoya untuk mengikuti seleksi? Jujur yang saya persiapkan paling sertifikat Sertifikat apa? Sertifikat vaksin. enggak sertifikat prestasi gitu. Oke. Baik. Sertifikat, kemudian kayak ngurus rapot, ya, ngasih nilai rapot. Kemudian kalau dari awal-awal sih cuman sertifikat sama rapot aja dimintanya. Kemudian setelah nanti lolos tahap pemberkasan, ya. lalu nanti ada wawancara. Oke. Tapi yang kagetnya saya itu saya nggak diinformasikan sebelum wawancara ternyata ada tes matematika. Ada tes matematika tuh. Kan pikiran saya, oh ya udah wawancara doang, berarti saya belajar bahasa Inggrisnya doang. Bahasa Inggris. Karena Wawancara dengan bahasa apa? bahasa Inggris. Misal dengan bahasa apa? Bahasa Sunda, bahasa Jawa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Oke. Terus gimana tuh? Lanjut untuk mengerjakan soal matematika. Nah, Berapa soal? soalnya ada 30.
30. Pilihan ganda saya Pilihan ganda semua. Pilihan ganda semua. Iya. Cuman yang kagetnya saya tuh rasa loh, kok ada soal matematika dulu gitu. Iya. Saya kan gak ada persiapan juga dan udah lama nggak belajar matematika. Oh, mungkin ini Turkinya sedang ngeprank. Ngeprank dengan soal matematika dulu. Karena informasi kami juga tidak ada soal matematika ya. Baik. Tapi untuk pemberkasan kan dibantu oleh sekolah ya semuanya, kecuali untuk wawancara karena wawancara nggak bisa dilewatkan. Nah sekarang Michelle kan sudah lulus dari tahun sebelumnya ya. Jadi Michelle sudah lulus dari tahun sebelumnya. Jadi sebelum Montoya ya, angkatan sebelum Montoya. Jadi sudah ada jeda 1 tahun, tapi masih diperkenankan untuk mengikuti beasiswa. Nah, kalau untuk Michelle sendiri persiapannya gimana nih Michelle? Wah, kalau aku sih alhamdulillah banget bisa dapat kesempatan yang orang-orang tuh mikir kayak nggak bakal datang 2 kali, tapi alhamdulillah Allah ngasih kesempatan baru buat aku yang dimana tuh tadinya aku mau langsung kerja, tapi datangnya tuh barengan undangannya. Jadi pas keterima kerja, aku dapat invitation dari beasiswa Turki kayak gitu, dan aku nyiapinnya lumayan matang karena aku nyiapin materi dalam bahasa Inggris, bagaimana cara ngomong perkenalan dalam bahasa Turki, dan aku tuh kayak kaget, kayak patung gitu maksudnya pas di hadapan jurinya tuh kayak perkenalkan nama kamu, kenalin tuh pakai bahasa Turki, dan aku tuh bawa kartonnya tuh hitam panjang lebar gitu, itu cuma aku doang yang bawa, jadi aku tuh pas datang ke sana tuh kayak malu tapi ya nggak apa perjuangan, tapi ternyata alhamdulillah diterima. Oke, ini kita jadi penasaran deh isi kartonnya itu apa? Apakah gambar? Apakah hal yang lain gitu? Isi kartonnya apa tuh Michelle? Ya, aturan saya bawa ya tadi ya. Tadi itu di dalam kartu tuh kayak ada studi plan yang dimana tuh kayak ngejelasin apa universitas yang mau dimasukin, apa aja yang mau kita tuju di sana, apa aja yang mau kita lakuin setelah lulus, itu tuh ngejelasin semua. Jadi tuh yang lain pada ngafalin, saya alhamdulillah tinggal baca doang, tinggal boleh ya? Boleh banget, mau bawa sertifikat kan juga tuh. Nah, saya bawa beberapa dokumen yang ngedukung kayak saya pantas loh dapat beasiswa Turki ini. Ya kayak gitu. Ini kan rencana di sana berapa? 20 tahun? Enggak. Nikah. Di sana kan 5 tahun ya. Jadi kuliah 5 tahun secara normal. Nah, sudah tahu belum gambaran di Turkinya, misalkan nanti nginep di mana, makannya apa gitu. Terus transportasi ke kampusnya gimana, udah ada gambaran gitu? Betul ya? Kalau untuk sekarang paling gambarannya pas kita sampai sana kita nggak langsung ke kampus. Ke kampus tuh paling buat belajar bahasa. Namanya tomer. Tomer. Jadi setahun pertama itu kita tomer dulu. Setelah setahun pertama, baru tahun berikutnya kita bakal ngelakuin perkuliahan seperti biasa. Dan untuk tempat tinggalnya sih udah dapat alhamdulillah di asrama. Kos-kosan itu bukan ya? Mirip kayaknya sih kayak kos-kosan juga, cuman dia kita dapat kayak makan pagi dan malam. Makan siang enggak? Makan siang enggak katanya? Oh enggak. Oh, mungkin ada warteg di sana kali ya. Oh mungkin. Itu nggak tahu. Iya, katanya pagi dan malam aja. Terus kayak ada peraturan juga kayak nggak boleh keluar dari asrama sampai jam berapa, harus udah masuk lagi ke asrama misalnya. Gitu, normal sih ya. Iya. Mungkin gitu. Mungkin ini perlu kami informasikan bahwa mereka mendapatkan beasiswa itu full tiket ya, pesawat, kemudian biaya kuliah, penginapan atau asrama, kemudian makan dan uang saku ya. Ada uang saku. Wah, sekarang Michelle gimana, udah dapat gambaran belum di sana? Kalau saya udah, jadi tuh saya tuh ditempatkannya tuh di Samsun. Di Samsun itu kurang banyak orang Indonesia, dan saya masuk ke satu grup yang dimana tuh isinya tuh kayak 80% tuh bapak-bapak. Oh iya, nggak apa-apa. Nah ya, jadi kayak gitu. Jadi cheerleader dia. Si muda sendiri. Oke. Jadi di sana tuh saya kasih tanya kayak, Bapak, dorm saya tuh yang ini, dan mereka tuh yang udah berpengalaman, mereka cek ke dorm saya kayak, Masya Allah, udah dibantuin dicek ya? Udah. Wih, Jadi tuh sembari jalan tuh kayak, Nana ini loh, dorm kamu kayak gitu. Jadi difotoin ini gitu? Iya, di videoin Kak dari bis, dan itu kayak alhamdulillah bagus banget. Dan saya dapetnya dormnya khusus wanita. Oh iya. Ini khusus wanita juga nggak? Khusus pria. Waduh, bahaya. Oke, baik.
Baik, untuk selanjutnya. Ini kan pasti banyak teman-teman juga yang ngiri ya karena ingin beasiswa ini ya. Nah, untuk teman-teman kira-kira ada saran nggak biar dapat beasiswa contohnya kayak misalnya? Kalau dari saya, saran yang paling penting tuh kita harus tahu dulu tujuan awal kita mau belajar di Turki itu bahasa dulu, Pak. Kalau Oke. saya Oke, bahasa dulu ya. mau pakai bahasa Turki Atau bahasa atau Inggris, bahasa Inggris. atau bahasa Sunda. Karena di sana tuh ada universitas yang pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, Jadi saya mungkin di Inggris itu mungkin. nggak di Turki, Pak, di Turki. Oke. Cuman pakai bahasa di Inggris. Nah, tapi sebenarnya kan saya maunya bahasa Inggris sebetulnya. Cuman ternyata sertifikat TOEFL itu berlaku pas waktu pendaftaran yang pertama. Oh, pendaftaran Sebelum pertama. wawancara. Berarti yang pemberkasan ya. Berkasan. Oke. Jadi bagi yang mau kuliah di Turki dan mau pakainya bahasa pengantara bahasa Inggris bisa, tetapi harus disiapin dari jauh-jauh hari mungkin untuk Oke. TOEFL-nya. Tapi kayaknya nggak menantang juga ya. Di Turki ngomongnya bahasa Inggris, ke Inggris aja ya kan, daripada ke Turki. Oke, baik. Kalau Michelle kira apa buat teman-teman di luar sana saran-sarannya apa? Kalau saran aku sih awalnya harus kayak udah ada persiapan ya, kayak misalkan kayak udah netapin kayak saya mau keluar di Turki nih. Jadi kita harus belajar basic bahasanya. Jadi ntar sampai sana tuh pas tomer itu kita kayak oh iya AB itu kita udah bisa milih gitu. Oke. Dan yang paling penting sih doa ya. Yang paling penting doa. Dan doa dari keluarga, ya. Dan bekal sebenarnya. Bener butuh uang banyak sih. Iya, pasti karena kan jauh dari keluarga. Nah, ini sekarang ke keluarga nih. Perasaannya meninggalkan keluarga gimana nih perasaannya? Jujur kalau saya berat. Iya, berat ya. Berat. Jadi mungkin ini perlu diinformasikan bahwa Montoya ini anak satu-satunya gitu ya, meninggalkan ayah bundanya di Jakarta. Nah, jadi tadi disampaikan berat ya. Berat banget ya. Berat banget. Tapi nanti pulang dong. Jangan nggak pulang. Kalau dari rezeki pulang. Atau enggak Ngumpulin lah. ayah bundanya yang ke sana, yang Insya nengokin ya sebulan sekali lah. Waduh. Insya Allah. Kalau Michelle gimana dengan keluarga nih? Nggak apa-apa sih Pak. Oh, nggak apa-apa. Oh. Melepaskan, cuman emang nanti saya selama 5 tahun kemungkinan pulang kalau ada acara keluarga gitu. Oh, misalnya keluarga ada arisan gitu. Enggak dong. Oh, Enggak dong. ya. Oh, enggak. Atau masak, bikin apa gitu ya? Enggak ya? Berarti acara-acara khusus misalkan misal nikahan gitu ya, baru Saya pulang. nikahan. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang itu kan kita udah bahas Turki banyak banget. Sekarang pengalaman di SMA nih. Di SMA dari di Jakarta. Gimana? Montoya, kesannya. Guru-gurunya gimana guru-gurunya? Kalau Jangan guru-guru, karena ada guru di sini ya. kalau jujur ya. Kalau guru-gurunya tuh pokoknya deket banget sama anak muridnya. Maksudnya apa ya? Kalau misalnya anak muridnya punya keluhan apa, terus ada masalah apa, itu gurunya pokoknya care lah. Istilahnya care sama anak muridnya. Ditanya ada masalah apa, gimana keluhannya, nanti dikasih jalan keluarnya. Terus pokoknya kalau saya pikir sih, karena saya kan SMP waktu itu negeri dan pas SMA nih masuk Al Azhar Syabudi. Kan luar negeri kan? Oh bukan. Iya kan, swasta tuh luar negeri. Jadi kayak beda banget ya kalau di SMP tuh ya los aja gitu. Jadi Oh, dibiarin gitu ya. karena oke. ya apa hubungan antar guru sama muridnya tuh nggak sedekat di SMA. Di ini. SMA sini. Ya dan apalagi kan corona juga ya, corona 2 tahun ya, makanya tuh agak sedih juga ya, jadi nggak kurang feelnya lah. Oh, kurang. Kalau Gimana kalau ditambah lagi SMA? Katanya kurang pilih mau ditambah lagi SMA-nya. Nggak mau? nggak mau Oke. Baik. Kalau Michelle gimana? Misal tentang kesan di sekolah. Mungkin kalau Michelle suasana secara keseluruhan. Kalau ini kan nanti tadi guru ya. Gimana, Michelle? Jangan dia udah lupa kan udah 2 tahun ya. Oh, udah 1 tahun ya. Sorry. Tahun kedua maksudnya ya. Oh iya. Kalau aku sih bersyukur banget aku bisa diterima di Al Azhar Syifabudi karena kayak bener-bener dari sekolah yang nggak terpencil sih, tapi maksudnya kayak kecil, terus kayak tiba-tiba kayak kamu terpanggil di Al Azhar gitu, keterima beasiswa gitu kan, langsung kayak
alhamdulillah full. Ternyata dari SD sampai SMA aku nggak bayar uang kuliah sama Uang- uang pendidikan. Oke. Berarti misalnya uang kuliah sama uang sekolah nggak bayar gitu ya. Wih, hebat, keren. Itu rezeki anak soleh begitu. Alhamdulillah, Oke. masya Allah, tabarakallah. Jadi kesan-kesannya baik, alhamdulillah untuk SMA Aldir Budi. Nah, sekarang hobi nih. Hobi kan main bola nih. Kalau misal hobi menggambar kan? Melukis. Oh, melukis. Ya. Nah, ini sepak bolanya nanti di Turki gimana? Mau ada dilanjutkan atau gimana? Rencana sih ya dari Liga Mahasiswa dulu paling. Oh, dan ini coba di kampusnya. Coba gitu ngobrol-ngobrol dulu sama ya. ada liga nggak nih? Ada liga nggak nih ya? Ada klub bola nggak gitu Ah, misalnya? Iya. Jadi Mungkin dari situ dulu baru kalau udah main di Liga Mahasiswa dan nyesuaiin sama cuaca juga, sama di sana kan dingin juga kan, beda juga. Oh iya. Habis Dingin itu- kalau musim dingin. Iya sih. Iya. Itu panasnya aja 20-an ya, Pak. Oh, panasnya 20. Di kota saya, karena kota saya deket sama kota apa? Bursa. Oh, di Bursa ya. Karena deket ini Pak, gunung salju Pak kalau saya. Oh, ada gunung salju. Jadi di Turki ada namanya gunung salju. Bahasa Indonesia, gunung salju. Namanya apa ya? Uludak Mountain apa? Urudak. Uludak. Oh, Uludak mana? Uludak. Itu dingin banget situ. Sampai ada apa namanya? Perlombaan ski internasional di situ. Internasional yang ski itu loh yang Oh, jadi mau beralih ke ski gitu. oh, belum. Enggak. Enggak tahu. Belum. Tapi yang jelas suhu di sana dingin, jadi mau adaptasi dulu. Belum. Kalau misal melukisnya gimana, masih lanjut atau gimana? Masih kan saya jurusannya ada desainnya, Oh, jadi iya, saya benar. masih memperdalami desain, tapi emang beda jalan. Jadi kayak ada yang tradisional, ada yang secara digital. Oke, jadi semuanya akan melanjutkan hobinya, yang main bola, yang melukis. Oke, kita guru-guru di sini di Aldir Budi Jakarta hanya bisa mendoakan yang terbaik buat anak-anak kita, dan bagi yang lain nih yang ingin mengikuti jejak Kak Montoya, Kak Michelle, dan kita udah ada satu juga di sana ya, Moza ya, yang sudah lebih dulu di sana. Itu ikuti jejak mereka, ini hal yang baik. Kemudian persiapkan diri sebaik-baiknya. Ya. Ada kata-kata terakhir yang mau ngapain? Ya. Ada apa? Bentar. 17 yang banyak ya. Oke, kita kelas keren bersulit. Ada quote terakhir gitu ya dari Montoya untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Ini saya lagi Montoya ini dia hafiz ya. Jadi dia sedang proses lebih banyak, sekarang udah hafal lebih dari 5 juz sebenarnya. Ya, mungkin nanti pulang dari Turki udah 30 juz. Jadi perdalam di sana. Quote-nya gimana? Jangan lupa ngaji misalkan ya. Quote-nya dunia boleh dikejar, tapi jangan lupa ngejar akhirat juga. Masya Allah. Ya. Ya Allah. Ayo kita sholat ya. Ayo kita ngaji. Oke. Kalau Michelle gimana? Aku cuma ngingatin nih, dunia udah tua ya, cukupin amal. Masya Allah, dua-duanya ya Allah ngingetin kita. Ya Allah, ingat umur, lihat KTP berapa usia. Baik, hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa ini banyak sekali, terutama tadi quote-nya ya bagus-bagus banget, mengingatkan kita bahwa dunia boleh dikejar tapi lebih utamakan akhirat seperti itu ya. Seperti yang di SMA Aldir Budi, akhlak dulu baru ilmu. Ingat, akhlak dulu baru ilmu. Demikian pada hari ini, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.